Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kesini ini dengan modal setuju dengan Bapak bahwa saya ini orang bodoh. Karena memang background saya bukan di sini. Jadi saya ingin mulai dari bawah. Alhamdulillah sudah ada gambaran. Kemarin saya ketemu sama Bapak, seolah-olah cuma kulitnya saja Pak. Ini sampel ini Pak, saya punya 5-6 hektar, tempatnya itu rawa-rawa. Saya sebagian sudah saya buat kolam ikan, di tengahnya padi. Di tengahnya padi. Yang tadi itu ada kolam, ada bebek, ada talas, kelapa punya Bapak. Ini padi ini belum disentuh nih Pak. Baik. Nah, mohon petunjuk bagaimana caranya supaya ini berkelanjutan dan efektif dan efisien. Baik. Terima kasih Pak. Baik Bapak. Bapak Ibu, kalau seandainya kita ada kolam dan tanahnya berair, terus kita mau tanam padi, berarti kira-kira sistem bagaimana yang harus kita bangun? Kita anggap aja ini 6 hektar. Kolamnya bentuk kotak-kotak Pak ya. Berarti padi di tengah-tengah ini. Minta maaf Pak. Supaya tidak salah. Kolam itu ya. Oke, baik. Berarti yang padinya ini. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau konsep kita seperti ini, berarti padi kan banyak airnya enggak kira-kira? Banyak. Terendam air enggak kira-kira? Kalau sudah begini dia terlindung kan sudah kan? Ini ada pematang, ada kolam, baru ada padi. Berarti padi di sini kita pelihara apa? Yang pertama, ada bisa bebek. Yang kedua bisa mina, padi. Untuk apa ikan yang di sini? Ikan ini hanya ikan pembibitan. Jadi nyebar dari telur sampai ke bibit. Karena apa? Usianya ini kan maksimal cuma 4 bulan. Dan ikan harus dipanen di usia 3 bulan. Jadi sebelum kolam besar, ikan itu disebar dulu di situ. Supaya ikannya sudah panen kurang lebih 1 jari ini. Yang bisa dilakukan di sini bisa nila, bisa emas. Itu yang pertama. Seandainya kedua, padi itu kan bersihkan rumput kan banyak biaya. Yang kedua, padi untuk membersihkan keong, bersihkan hama itu kan juga biaya. Seandainya kita bisa tanpa ikan di sini, berarti kita gunakan bebek. Jumlah bebek yang kita bisa sebar, Bapak Ibu, 100 meter persegi, itu bisa 1 bebek. Tugasnya bebek itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, membersihkan rumput. Yang kedua, memakan keong. Yang ketiga, memakan semua yang terbang. Ulat, wereng, binatang-binatang yang terbang diantaranya itu. Bebek kita berikan di sini, kira-kira bebek injak-injak padi enggak? Sebagian injak, sebagian tidak. Itu sama dengan pruning. Hasilnya supaya apa? Tumbuhnya anakan akan seragam. Bebek kita taruh di usia 7 hari sampai 10 hari, tanam padi, kita panen di usia 45 hari bebeknya. Bebek di sini saran saya bisa bebek induk boleh, bebek yang paruh baya juga boleh. Tapi jangan bebek kecil. Kalau bebek kecil tidak kuat bersih-bersih dia. Terus yang kedua, bebek ini dikandangkan di pojok di sini. Fungsi utama bebek berarti di sini sebagai apa Bapak Ibu?
menjaga itu. Terus yang kedua, ini adalah induknya bebek. Tetap Bapak Ibu kasih makan jagung lah sedikit supaya dia telur. Yang lain-lain tidak perlu. Nah, kemudian bebek ini kan punya anak nanti. Betul ya? Anaknya bisa taruh di pematang sini. Mulai disekat-sekat. Lah, pematang ini nanti larinya ke cacing, ke asola. Asolanya bisa di atasnya kolam begini, pakai paralon itu boleh. Nah, sehingga apa? Terintegrasinya padi dijaga oleh bebek induk. Terus kolam diberi makan oleh bebek pembesaran. Saya kasih contoh, karena ini luasnya 1 hektar. Luasnya lahan 1 hektar, berarti bebek induk butuh berapa? Anggap aja 100. Kalau sudah punya bebek induk 100, potensi pembesaran anakan bebeknya berapa? Per bulan. Per bulannya 800. Betul atau tidak? Karena kita punya bebek 800 per bulan, berarti pakan yang kita butuhkan 800 kali 12. Berapa ton? Enggak lah. 10 ton boleh? Ya, betul ya. Berarti saya butuh pakan bebek setiap bulan 10 ton. 10 ton ini terbagi jadi 2. Yang pertama itu singkong atau talas, yang asolannya berapa? 5 ton. Karbohidratnya berapa? 5 ton. Karbohidrat ini dari mana? Yang pertama, dari dedak padi boleh. Betul ya? Terus yang kedua, waktu panen ini padi, anggap aja karena sudah dipotong panennya cuma 5 ton. 5 ton berarti dedak padinya berapa? Anggap aja maksimal itu sekitar 2 hingga 3 ton. Yang lainnya adalah sekam dan padi. Nah, dan berasnya. Nah, kekurangannya dari mana? Tolong yang pinggir-pinggir ini tanami singkong atau talas. Supaya memenuhi kebutuhan kita setiap bulan sebanyak 5 ton. Nah, kalau sudah begitu berarti pakannya gratis atau tidak Bapak Ibu? Gratis. Kalau sudah gratis kayak gitu berarti bebek di sini sudah jadi passive income. Kalau punya bebek setiap bulan 800 kali 40.000, 32 juta. Padinya nutup enggak 32 juta per bulan? Jadi kalau ditanya orang padinya untuk apa dong? Ya untuk main-main. Nah, untuk bantu menyehatkan bangsa. Terus yang kedua kira-kira ditawar orang harga 6.500 dikasihkan enggak ini padi organik ini? Kira-kira Bapak Ibu jualnya nanti ke organik atau ke biasa? Organik. Kalau ke organik keluar 2,5 ton, kali harga 20.000 kan lumayan, dapat 50 juta. Nah, padahal 50 juta ini tidak berarti. Kenapa tetap kita harus jual Bapak Ibu? Butuh bekatul untuk pakan bebek. Terus yang kedua jeraminya untuk apa dong kalau begini? Terpaksa. Sapinya berapa ekor? 2 ekor. Jadi kalau ditanya kenapa pelihara sapi? Saya punya pakan nganggur. Terpaksa. Nah dengan sistem inilah Bapak Ibu pertanian kita bangun. Pak kalau boleh kalau tanah rawa-rawanya kasih aren Pak ya. Berjarak 10 meter. Mumpung pensiun masih cukup lama sekarang pulang langsung tanam aren dulu Pak. Bibitnya di sana saya yakin banyak lah. Banyak lah. Lah besok Bapak Ibu, aren ini saya akan pakai salah satu senjata untuk kita mengasih makan orang luar negeri. Jadi tolong satu, orang luar negeri banyak mensyolimi kita. Kelihatannya baik tapi ujung-ujungnya itu syolim semua itu. Betul atau tidak?
Dikasih, ujung-ujungnya dikuasai kita. Saya minta tolong, anggap aja kita terima baiknya. Waktunya kita juga memberkahi mereka. Kasih makanan terbaik. Biar kualatnya ditanggung sendiri-sendiri. Itu cara menghapus dosa terbaik Bapak Ibu. Kalau orang berbuat jahat sama kita balas dengan yang baik, itu sama dengan kita menitipkan dosa kita ke dia. Betul ya? Dan itulah amal terbaik. Bisa dipahami Pak kira-kira? Bapak sudah menjelaskan ke saya, tapi mungkin ada teman-teman yang mungkin punya masalah dengan dia, itu mengatasi ular itu Pak. Oh ular, baik. Baik. Ini hamanya terbesar Bapak Ibu kalau di daerah pedalaman, nomor 1 adalah ular. Nomor 2 adalah biawak. Nomor 3 adalah berang. 3 ini adalah hama terbesar ikan. Kemarin sudah saya kasih tahu ya, kalau ngatasi biawak Bapak Ibu buat paralon. Dibuat miring, kemudian di depan ini kasih lubang kecil, isi anak ayam. Harus anak ayam, supaya bunyi. Kiyak. Nah, ketika ada anak ayam di sini, biawak pasti masuk. Kita lihat dulu biawaknya sebesar apa. Kalau biawaknya sebesar paha, berarti kasih yang 4 in. Kalau biawaknya lebih kecil, kasih 3 in. Kalau biawaknya anak-anak, kasih 2 in. Nah, kalau biawak ini cukup panjang 1 meter. Begitu dia masuk, nggak akan bisa mundur. Karena sudah penuh. Nah, ketika sudah masuk, tinggal dirica-rica. Nah, ini kalau biawak. Yang kedua, kalau ular. Kalau ular kita harus tahu dulu, panjangnya ularnya kira-kira berapa. Besarnya ularnya kira-kira berapa. Kalau seandainya ularnya cuma sebesar lengan ini, buat pakai 1,5 in. Panjangnya tidak boleh 1, minimal 1,5 sampai 2 meter. Supaya apa Bapak Ibu? Begitu ular sudah masuk, dia tidak bisa kembali. Silakan bawa parang, selesai sudah. Atau kalau Bapak Ibu sayang, silakan pelihara. Tapi cari repot itu namanya. Nah, kalau ularnya kecil-kecil, ini yang repot. Kalau ular cuma sebesar jempol itu loh Bapak Ibu, itu yang paling repot. Gunakan jaring nelayan. Ular itu dia tidak bisa naik Bapak Ibu. Dia geraknya kan siksak. Ketika dia di dalam jaring nelayan, dia akan tergulung. Tapi tolong, di ujung-ujungnya jaring nelayan ini, Bapak Ibu kasih bunyi-bunyi. Berang-berang dan ular begitu masuk ke situ, dia akan terjerat kakinya. Kalau ular dia akan tergulung di situ. Begitu tergulung dia pasti bunyi klining. Tapi tolong didatangi. Kalau tidak didatangi, sobek jaring. Bisa diterima ya. Ini triknya untuk nangkap binatang-binatang yang menjadi hama kita. Oh ya, oke, baik. Kalau Bapak Ibu sudah punya ular, tolong. Ular itu tidak disenangi apa Bapak Ibu? Tikus. Kalau kita ngajari obat tikus itu kan sambiloto dan gadung. Kalau ini nanti sambiloto dan gadung baunya adalah bau ular. Daripada cari sambiloto dan gadung, kalau sudah dapat ular, ularnya diolah jadi nutrisi. 20 kilo ular, 80 liter air kelapa. Atau 2 kilo, 8 kilo. Nah kalau sudah jadi begini, berarti kira-kira airnya tadi bau apa? Ular. Nggak usah buat sambiloto lagi. Tikus, babi hutan, pasti kabur. Jeleknya satu, ularnya datang. Dipikir, oh ini kampung teman saya, kan gitu kan? Mau reunian, tangkap lagi, buat lagi. Apa? Ular itu tidak semua ular beracun.
Paling ular-ular yang ada ini ular-ular sawah, ular air gitu aja. Paling besar ya piton. Sudah semua giling sudah jadi satu. Setelah digiling jadi satu, Bapak Ibu kan enggak usah nyari bau ular lagi. Kira-kira pasti bau ular enggak? Wong itu ular ya pasti bau ular. Kalau sudah jadi nutrisi Bapak Ibu, ini sudah jadi obat. Semprotkan di mobil, semprotkan di rumah, semprotkan di mana jalannya tikus. Ularnya pasti, tikusnya pasti jeleknya, ularnya yang tangkap lagi. Nah, bagaimana kira-kira? Menyenangkan enggak kalau begini Bapak Ibu? Itulah pertanian. Membuat kita bahagia. Kalau biawak Bapak Ibu yang bisa ambil empedunya. Tahu empedu biawak? Empedu biawak Bapak Ibu untuk obat gatal. Terus yang kedua hatinya untuk insektisida. Hatinya biawak itu Bapak Ibu gantung, dia kan keluar minyak. Minyak itu Bapak Ibu pakai untuk insektisida, itu membunuh semua serangga. Karena hatinya biawak kalau dijadikan minyak dia beracun. Tapi tolong jangan diminum ya. Saya bilang itu beracun. Paham ya maksud saya ya.